Timun Mas. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri petani. Mereka tinggal di sebuah desa di dekat hutan. Mereka hidup bahagia. Sayangnya mereka belum saja dikaruniai seorang anak pun. Setiap hari mereka berdoa pada Yang Maha Kuasa. Mereka berdoa agar segera diberi seorang anak. Suatu hari seorang raksasa melewati tempat tinggal mereka. Raksasa itu mendengar doa suami istri itu. Raksasa itu kemudian memberi mereka biji mentimun. Tanam benih ini, nanti kamu akan mendapatkan anak perempuan, kata raksasa. Terima kasih, raksasa, kata pasangan itu. Tapi ada syaratnya. Di usia 17 tahun kamu harus menyerahkan anak itu kepadaku, kata raksasa. Pasangan suami istri sangat merindukan seorang anak. Karena itu tanpa berpikir panjang mereka setuju. Suami istri petani itu kemudian menanam benih mentimun. Setiap hari mereka merawat tanaman yang mulai tumbuh sebaik mungkin. Beberapa bulan kemudian timun emas tumbuh. Buah mentimun semakin besar dan berat. Saat buahnya matang, mereka memetiknya. Dengan hati-hati mereka memotong buahnya. Yang mengejutkan mereka, di dalam buah itu mereka menemukan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Suami istri itu sangat bahagia. Mereka menamai bayi itu Timun Mas. Tahun demi tahun berlalu. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik. Kedua orang tuanya sangat bangga padanya. Tapi mereka menjadi sangat takut. Karena pada ulang tahun Timun Mas yang ke-17, sang raksasa datang kembali. Raksasa itu menagih janji untuk mengambil Timun Mas. Petani itu mencoba tenang. Tunggulah sebentar. Timun Mas sedang bermain. Istriku akan memanggilnya, katanya. Petani itu segera menemui anaknya. Anakku, ambillah ini, katanya sambil menyerahkan sebuah kantung kain. Ini akan menolongmu melawan raksasa. Sekarang larilah secepat mungkin, katanya. Maka Timun Mas pun segera melarikan diri. Suami istri itu sedih atas kepergian Timun Mas. Tapi mereka tidak rela kalau anaknya menjadi santapan raksasa. Raksasa menunggu cukup lama. Menjadi tak sabar. Ia tahu telah dibohongi suami istri itu. Lalu ia pun menghancurkan pondok petani itu. Lalu ia mengejar Timun Mas ke hutan. Raksasa segera berlari mengejar Timun Mas. Raksasa semakin dekat. Timun Mas segera mengambil segenggam garam dari kantung kainnya. Lalu garam itu ditaburkan ke arah raksasa. Tiba-tiba sebuah laut yang luas pun terhampar. Raksasa terpaksa berenang dengan susah payah. Timun Mas berlari lagi. Tapi kemudian raksasa hampir berhasil menyusulnya. Timun Mas kembali mengambil benda gaib dari sakunya. Dia mengambil segenggam cabai. Dia melemparkan cabai ke arah monster itu. Tiba-tiba sebuah pohon dengan ranting tajam dan duri menjebak raksasa. Monster itu berteriak kesakitan. Sedangkan Timun Mas berlari menyelamatkan diri. Tapi raksasa itu sangat kuat. Dia lagi-lagi hampir menangkap Timun Mas. Maka Timun Mas melepaskan benda sakti yang ketiga. Dia menabur benih mentimun ajaib. Tiba-tiba sebuah kebun mentimun yang sangat besar tumbuh. Monster itu sangat lelah dan lapar. Dia makan mentimun segar dengan rakus. Karena dia makan terlalu banyak, raksasa tertidur. Timun Mas kembali melarikan diri. Ia berlari sekuat tenaga. Tapi lama-kelamaan tenaganya habis. Lebih celaka lagi karena raksasa terbangun dari tidurnya. Raksasa lagi-lagi hampir menangkapnya. Timun Mas sangat ketakutan. Pun melemparkan senjatanya yang terakhir. Segenggam terasi udang.
Lagi-lagi terjadi keajaiban. Sebuah danau lumpur yang luas terhampar. Raksasa terjerembab ke dalamnya. Tangannya hampir menggapai timun mas. Tapi danau lumpur itu menariknya ke dasar. Raksasa panik. Ia tak bisa bernapas. Lalu tenggelam. Timun mas lega. Ia telah selamat. Timun mas pun kembali ke rumah orang tuanya. Ayah dan ibu Timun Mas senang sekali melihat Timun Mas selamat. Mereka menyambutnya. "Terima kasih, Tuhan. Kau telah menyelamatkan anakku," kata mereka gembira.